kepada Tuhan, sebab benar bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Biarlah kiranya ya Bapa, bagian yang akan kami baca dan renungkan hari ini menuntun kami untuk makin lebih mengenal Tuhan. Tapi juga belajar dalam hidup ini melakukan apapun yang dipercayakan bagi kami. Karena kami tahu bahwa ada berkat di balik itu, tapi juga ada pengajaran-pengajaran rohani yang kami dapatkan dari dalamnya. Berkati kami Bapa lewat Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini karena audionya minta tolong Mama agak geser. Ya, jangan ditaruh di situ supaya enggak feedback aku. Ya. Ya. Shalom semua. Boleh lambaikan tangan cuma dulu hari ini semua. Oke, puji Tuhan. Pak Martinus, puji Tuhan. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang satu tanggung jawab yang dilakukan oleh yang disebut dengan inang pengasuh ya. Memang tidak disebut bapak pengasuh di dalam Alkitab, tetapi inang pengasuh ya. Dan memang kalau kita baca di dalam Alkitab, dua inang pengasuh itu terjadi pada masa Perjanjian Lama, yaitu yang dilakukan oleh Deborah ya. Deborah yaitu inang pengasuh dari Ribka dan inang pengasuh dari Mephiboset ya. Nah, itu cucu dari Raja Saul ya. Nah, kita melihat bahwa kedua inang pengasuh ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewajibannya ya. Dan buah dari pekerjaannya itu meninggalkan warisan yang sangat berharga. Dan hari ini kita khusus akan melihat inang pengasuh atau yang mengasuh Mephiboset, anak Yonatan, cucu Raja Saul ya. Walaupun di dalam pikiran kita memang ya inang pengasuh itu sepertinya adalah orang yang mengurus seseorang ketika dia masih kanak-kanak. Tetapi kalau kita melihat inang pengasuh dari Ribka, dia itu mengasuh itu sampai dia tua dan bahkan juga sampai Ribka juga sudah menikah dan sampai di tanah Kanaan dan sudah menjadi ibu-ibu. Nah, kalau kita perhatikan tentang inang pengasuh dari Mephiboset ya, dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai kedua, 1 Samuel 31 sampai kedua, di sana dikisahkan tentang kekalahan yang dialami oleh Saul ya, atau Raja Saul, dan sampai Saul itu meninggal, demikian juga dengan Yonatan, dan bahkan dari orang Israel yang meninggal. Nah, dalam masa kekalahan yang sangat menyesakkan itu, bangsa Filistin itu mengejar seluruh keluarga Saul yang masih hidup. Dan sebagaimana kita tahu di dalam masa Perjanjian Lama, kalau namanya perang itu, kalau bisa dikatakan itu semua anak keturunannya itu musnah. Ya. Dan itu salah satu bentuk kemenangan yang terbesar adalah kalau seorang raja mengalahkan satu kerajaan dan seluruh anak kerajaan itu habis, supaya tidak ada lagi raja yang bangkit untuk kelak melakukan pembalasan. Nah, inang pengasuh Mephiboset, anak dari Yonatan, dia berusaha untuk menyelamatkan Mephiboset yang masih kecil atau yang masih anak-anak dengan dia berlari. Namun karena dia berlari atau pekerjaan itu dilakukan dengan terburu-buru, Mephiboset jatuh dari tangannya, akhirnya dia menjadi timpang. Itu kita lihat itu di dalam 2 Samuel 4 itu ayat yang keempat. Dia berusaha untuk menolong atau membawa salah satu anak yang bisa ditolong dari keturunan Saul dengan lari, tetapi
Tapi karena waktu itu terburu-buru, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ketika Daud menjadi raja dan kemudian dia memerintah, dia mencari keluarga dari Saul dan dikatakan dia ingin hendak berbuat baik. Ya, dia hendak berbuat baik. Maka disuruhlah orang mencari masih adakah keluarga dari Saul yang tertinggal karena dia ingin berbuat baik ya. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-8 boleh kita baca untuk nanti kita melihat apa yang menjadi bagian yang kita akan belajar ya. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Daud telah berkata pada waktu itu, siapakah yang hendak memukul kepala orang Yebus? Haruslah ia masuk melalui saluran air. Itu. Hati Daud, lihat di situ, benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk. Daud itu dikatakan benci kepada orang-orang yang timpang dan orang-orang yang buta. Ya. Nah, mengapa Daud tidak menyukai orang yang timpang dan orang yang buta? Karena itu diberikan ejekan kepada Daud ketika berperang. Lalu orang Yebus itu menganggap Daud itu sebagai orang buta dan orang timpang. Ya, bisa kita maklumi karena waktu itu Daud itu adalah memang menjadi musuh dari Saul, orang yang diejek itu kan. Nah, ketika Daud mencari Mephiboset, ya, di mana dia seorang yang timpang, mungkin saja Mephiboset memikirkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dengan dirinya. Ya. Apalagi kita tahu bahwa keluarga Saul begitu membenci Daud, sehingga mungkin dalam pikirannya adalah bahwa Daud hendak memusnahkan juga Mephiboset. Apalagi Mephiboset orang itu timpang. Nah, ketika Mephiboset menghadap Daud, dia segera sujud dan menyembah kepada Daud. Ya, kita lihat di dalam pasal 2 Samuel 9 ya, 2 Samuel 9 dan akan ini menjadi bagian renungan kita dari 2 Samuel 9 mulai ayat 7 sampai 10 ya. Ketika Mephiboset menghadap Daud, dia segera sujud dan menyembah kepada Daud. Ya. Mephiboset menempatkan dirinya sebagai hamba, yakni berserah akan kehidupannya pada keputusan Daud. Namun sesuatu yang sangat berbeda dialami oleh Mephiboset. Dan oleh keputusan Daud selaku seorang raja, dia mengembalikan segala harta kekayaan Saul kepadanya dan menempatkan Mephiboset menjadi seorang yang tetap makan sehidangan dengan Daud. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10 saya akan baca. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini? Tapi sekali lagi, mari kita melihat nanti kepada
inang pengasuh ini ya. Nah, inang pengasuh dari Mephiboset telah melakukan tugasnya dengan sangat bertanggung jawab, ya. Dan dia rela mengabaikan nasib dirinya untuk menyelamatkan anak keturunan Raja Saul dari musuh yang telah mengalahkan tuannya. Bisa saja sebenarnya inang pengasuh itu membiarkan Mephiboset ya, dan dia pergi menyelamatkan dirinya. Tetapi kita melihat inang pengasuh ini tidak hanya sekedar menjadi inang pengasuh, tetapi dia telah menjadi penolong dan telah menjadi penyelamat. Memang kita tidak menemukan di dalam Alkitab tentang apapun lagi tentang nasib dari inang pengasuh dari Mephiboset itu. Namun dari tanggung jawabnya yang sangat nyata itu, pekerjaan itu meninggalkan catatan yang sangat berarti, yakni catatan atas diri Daud. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan, inang pengasuh Mephiboset melakukan tugasnya. Dan ketika dia melakukan tugasnya ini, yang kemudian kita lihat hari ini adalah apa kemudian dampak atau yang bisa kita lihat dari pekerjaan itu. Yang pertama yang ingin kita melihat, sebagaimana kita baca dalam teks pertama tadi adalah bahwa persahabatan bukanlah sebatas kehidupan kini dan di sini. Yonatan bersahabat dengan Daud, atau Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan punya anak yang timpang. Ya. Nah, ketika Mephiboset tiba untuk pertama kali di hadapan Daud, perkataan pertama yang dikatakan atau yang didengarkan oleh Mephiboset dari Daud adalah bahwa Daud akan menunjukkan kasihnya kepadanya. Seorang yang timpang, seperti yang sudah kita lihat tadi, suatu kondisi akan seseorang yang tidak disukai oleh Daud. Daud tidak menyukai orang timpang. Lalu sekarang di hadapannya ada orang timpang. Tetapi ketika pertama kali Mephiboset yang timpang ada di hadapan Daud, maka yang pertama didengarkan oleh Mephiboset adalah Daud akan menunjukkan kasihnya kepadanya karena hubungan kasihnya dengan ayahnya Yonatan. Maka kita melihat di sini hati Daud yang seorang yang tidak menyukai orang yang timpang dan yang tidak menyukai orang yang buta. Tetapi karena kasih persahabatannya itu dan yang dimungkinkan oleh inang pengasuh yang merawat Mephiboset. Ketika Daud bertemu dengan orang yang timpang itu, yang dia katakan adalah, saya akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Maka persahabatan antara Daud dan Yonatan bukanlah sekedar persahabatan yang hanya hari ini dan di sini. Ya, kita tahu Daud mendapatkan penghinaan yang sangat besar dari Saul. Istrinya diambil, nyawanya berulang kali terancam. Tapi kita memang membaca di dalam Alkitab bahwa Daud tidak pernah ingin membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi sesuatu yang tidak terpikirkan dan sesuatu yang sepertinya tidak perlu dibutuhkan. Daud berupaya mencari informasi yang sangat maksimal tentang keluarga Saul. Mungkin saja, seperti saya katakan tadi, dalam pemahamannya secara umum, tidak ada lagi keturunan Saul yang hidup, karena telah ditumpas oleh orang Filistin. Tidak ada lagi yang tinggal. Dan kita pun kalau membaca tentang Mephiboset, dia kemudian diasuh oleh hamba, lalu mereka bersembunyi. Dan memang ditemukan Mephiboset dari keturunan Saul dan seorang yang timpang. Tidak ada yang diharapkan Daud dari Mephiboset ya. Tidak ada yang diharapkan. Namun hati Daud sangat berbahagia karena menemukan Mephiboset, orang yang kepadanya Daud dapat menunjukkan kasihnya yang sesungguhnya. Saya ingin menegaskan ini. Tidak ada yang diharapkan oleh Daud dari Mephiboset. Tetapi dengan melihat Mephiboset yang timpang, yang tidak disukainya, di sini kita belajar bagaimana Daud dapat menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Yaitu kasih yang mendiami hatinya, kasih yang tertuju bukan pada perorangan, tetapi kepada kasih yang harus berbuah. Dan buah itu menghibur orang yang tidak berdaya.
Saya ingin mengulangi ini. Apa yang dilakukan oleh Daud di sini adalah bagaimana dia bisa menunjukkan kasihnya itu, kasih yang tidak tertuju kepada perorangan, tetapi kasih yang harus berbuah. Dan buahnya itu menghibur orang-orang yang tidak berdaya. Mephiboset orang yang tidak berdaya. Mephiboset secara manusia tidak disukai oleh Daud. Tetapi hati Daud adalah hati yang memiliki kasih, dan kasih itu harus berbuah dan berbahagia, dan terutama orang yang tidak berdaya. Kalau mau sederhananya ya kira-kira begini. Dalam hidup kita ini, pergaulan kita, persahabatan kita adalah biarlah orang yang tidak berdaya berbahagia dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ini kayaknya masih diam-diam sebenarnya. Ya. Orang-orang yang tidak berdaya boleh berbahagia dari kehidupan kita. Ya. Kita sering mendengar 100 sahabat sangat sedikit dan 1 orang saja musuh sangat banyak. Itu kalimat yang sering kita dengarkan. Nah, setiap orang tentu membutuhkan sahabat. Bahkan seorang penjahat pun mempunyai sahabat. Namun yang sering terjadi bahwa hubungan persahabatan itu tidak lebih dari sebatas hubungan antar personal semasa hidup. Mari kita belajar dari Daud bahwa persahabatan yang sesungguhnya adalah persahabatan di mana kasih persahabatan itu tetap ada dan dibuktikan pada tindakan memberikan yang terbaik sebagai buah kasih dari persahabatan itu. Kita boleh menjadi satu bagian dalam persekutuan kasih di dalam jemaat. Tapi persahabatan kita kalau hanya tertuju antar kita saja, maka sesungguhnya kasih kita yang terdalam sebenarnya belum. Tapi kasih kita yang terdalam harus bisa sampai menembusi hal-hal yang melewati batas-batas hal-hal yang tidak kita sukai. Saya katakan tadi, Mephiboset itu orang yang timpang, orang yang tidak disukai. Kasih persahabatan itu harus bisa melebihi hal-hal yang kita sukai. Hal-hal yang hanya mengenakan diri kita. Hal-hal yang hanya nyaman untuk diri kita. Hal-hal yang kasih persahabatan kita. Tapi sekali lagi, buah itu ada karena ada orang yang memelihara. Mungkin saja, atau seperti katakanlah, memang Tuhan membuat Mephiboset itu dalam keadaan timpang dan tetap hidup. Supaya kita mengerti isi hati Daud yang sesungguhnya. Yang kedua, persahabatan adalah menghargai harta para sahabat. Kita melihat di sini. Daud dengan sangat tegas menyampaikan bahwa segala harta Saul, kakeknya, akan dikembalikan oleh Daud kepada Mephiboset. Dan juga kepada Ziba yang adalah dulu hambanya Saul, Daud memerintahkan kepada Ziba, bahkan kepada hamba-hambanya, bahwa Ziba harus memperlakukan Mephiboset selaku tuan baginya dengan cara mengolah tanah milik Saul dan membawa hasilnya kepada Mephiboset. Ya. Nah, Mephiboset sudah diamanatkan untuk makan sehidangan di meja Daud. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, untuk apakah Daud memerintahkan Ziba untuk mengolah ladang milik Saul? Bukankah kehidupan Mephiboset sudah terjamin oleh raja? Tetapi kembali mari kita melihat di sini, hati Daud adalah hati dari raja yang sesungguhnya. Ya. Daud menghormati Saul, raja yang diangkat oleh Tuhan. Dan Daud memberikan penghormatan itu secara tetap. Bahwa Saul adalah tetap seorang raja yang harus dihormati. Ya. Maka perintah Daud terhadap Ziba untuk mengolah ladang Saul dan membawa hasilnya kepada keturunan Saul
adalah bukti nyata dan cara pembelajaran yang nyata dari seseorang yang memiliki hati raja. Saul itu sudah meninggal. Keturunannya hanya tinggal satu. Dan itu yang tembak. Tetapi kita melihat bahwa ketika Daud memerintahkan Ziba untuk mengolah seluruh ladang milik Saul dan diberikan kepada Mephiboset yang notabene Mephiboset sudah tinggal di istana. Tujuannya adalah Daud ingin mengajar juga Ziba bahwa Saul itu adalah tetap raja dan hak-haknya harus dihormati sebagai seorang raja. Seorang raja. Kita melihat minggu lalu atau mendengar minggu lalu ada kudeta militer yang berulang-ulang di Myanmar. Tapi Daud tidak pernah mengkudeta Saul. Bahkan ketika harta ditinggalkan, harta itu dikembalikan, dan harta itu tetap menjadi bagian Saul. Nah, perintah Daud terhadap Ziba untuk mengolah ladang itu adalah bukti nyata dan cara pembelajaran yang nyata dari seorang yang memiliki hati raja. Itulah hati seorang raja. Daud secara tahta duduk dalam tahta kerajaan dan memerintah sebagai seorang raja. Dan hatinya sebagai seorang raja yang memerintah dari tahta kerajaan, sekali lagi, adalah hati seorang raja, yaitu hati yang menghormati Tuhan dan hati yang tidak terikat dengan harta. Itu hatinya. Hati seorang raja, hati yang menghormati Tuhan, dan hati yang tidak terikat dengan harta. Itulah hati seorang raja. Itulah hati Daud. Hati Daud, hati dari seorang sahabat. Hati yang tidak pernah memanfaatkan milik sahabat, apalagi untuk menguasai harta sahabat. Ya. Kita tahu di dalam Alkitab ada peraturan, ada hukum. Satu bagian yang ditulis juga adalah jangan menggeser batas tanah. Kita tahu sekarang masalah tanah itu hal-hal yang sangat serius. Ya, tanah tidak bertuan, kemudian digeser, tanah yang sudah bertuan pun digeser. Gitu. Nah, itu yang kedua, hati Daud atau kita kemudian menemukan persahabatan adalah menghargai harta para sahabat. Maka hukum pun dikatakan jangan pernah mengingini, ya, jangan pernah mengingini. Ya. Ketiga, buah persahabatan mengangkat sahabat ke tempat yang terbaik. Yonatan sahabat Daud telah menunjukkan kasihnya yang sangat nyata, melindungi Daud dari kebencian ayahnya, bahkan lebih dari hal itu, dia rela memberikan keselamatan dirinya demi keselamatan Daud, yakni memberikan baju jirahnya baginya. Kan kita tahu ketika Saul ayahnya mengetahui segala hal yang dia perbuat untuk Daud. Dengan sangat tegas, Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya. Nah, Daud tidak melupakan itu. Maka dengan sungguh hati dia mencari anak keturunan Saul. Bukan hanya pada batas anak dari Yonatan. Hanya saja seperti saya katakan tadi, memang yang tinggal hanya Mephiboset, anak Yonatan. Dan Daud menghormatinya dengan menempatkan Mephiboset tetap makan sehidangan dengan dia. Ungkapan makan sehidangan tentulah bukan sekedar makan dan duduk makan. Tetapi adalah suatu ungkapan untuk menyatakan tanggung jawab dan kesamaan kedudukan. Yonatan telah menempatkan Daud sejajar dengan dirinya, bahkan menempatkan Daud lebih utama dari dirinya dengan memberikan baju jirahnya. Ini Daud menunjukkan kasih persahabatan itu secara nyata dan bukan sekedar basa-basi, yakni dengan menetapkan bahwa Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sahabat adalah orang yang dengan jujur menempatkan sahabat untuk sampai ke tempat yang tertinggi dan terbaik bagi sahabat. Dalam persahabatan tidak ada mengkudeta jabatan, itu tidak ada. Dalam persahabatan tidak ada
keinginan supaya saya yang duduk di sana, supaya saya yang bekerja di sana, lalu dia geser, tidak. Sahabat, sebagaimana yang kita lihat, sampai kepada suatu pernyataan yang disampaikan oleh Mephiboset. Mephiboset berkata kepada Daud, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dalam 2 Samuel 9 ayat 8 itu. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kalau kita melihat sesuatu yang sudah tidak berharga, namun Daud menempatkannya di tempat yang sangat. Persahabatan tidak hanya untuk hari ini. Ketika kita berkata kita bersahabat, jangan kita memutus persahabatan hanya karena salah persepsi, hanya karena salah pemahaman, hanya karena sahabat kita itu tidak memenuhi keinginan kita. Tapi mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Untung ada inang pengasuh yang berusaha menjaga Mephiboset. Sehingga dari tindakan itu, kita menemukan hati yang sesungguhnya dari seorang raja. Inang pengasuh telah melakukan tugasnya hingga seorang sahabat dapat memenuhi niat hatinya yang terdalam dan mewujudkan kasih yang tidak terbatas. Inang pengasuh itu telah melakukan tugasnya sehingga seseorang yang bersahabat dapat belajar tentang arti persahabatan yang sesungguhnya. Karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah inang pengasuh dengan segala tanggung jawabmu. Sebab suara hati yang murni akan berkumandang kelak dengan gemuruh kemurniannya. Mephiboset dalam kemurnian hatinya. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti itu? Karena yang kita rindukan adalah ungkapan-ungkapan hati yang murni, ungkapan-ungkapan hati yang tulus dari orang-orang yang pernah kita. Dalam hidup kita ini kan, anak kita pernah kita percayakan. Ya. Samuel, anak kami juga pernah kami percayakan. Bahkan kalau Samuel pulang, setelah kami bilang, Sen, cari Lili. Ya. Dia akan senyum gitu ya. Dia pernah dijaga Lili, pernah juga dijaga Murni, bahkan ada lupa saya dijaga oleh Maria gitu kan. Ya. Saya pernah katakan, Sen, kenapa hal-hal yang dikerjakan oleh seseorang, mungkin tidak hari ini kita temukan buahnya. Di kemudian hari akan kita temukan. Ya. Kita bersyukur kalau masih ada tetangga-tetangga yang mempercayakan anaknya kepada kita untuk kita jagai, untuk kita lindungi. Dan minggu depan kita akan melihat satu lagi kisah inang pengasuh dari Ribka. Kita belajarlah kemudian mengapa Ribka begitu mulia dan menjadi satu bagian ibu yang kita belajar di dalam Alkitab. Ada inang pengasuh yang menjaga mereka. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan doa saya supaya nanti sesuai dengan bagian kebenaran firman Tuhan lagi yang berikut nanti ya di dalam Yesaya 49 ayat 23. Kita akan menemukan nanti di sana ada inang pengasuh yang khusus yang akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Amin semua. Ini kelihatannya masih senyum-senyum ini. Ya. Ya, saya ulangi topiknya tadi. Yang pertama adalah bahwa persahabatan bukanlah sebatas kehidupan ini dan di sini. Dan yang kedua, persahabatan adalah menghargai harta para sahabat. Dan yang ketiga, persahabatan mengangkat sahabat ke tempat yang
Tuhan memberkati kita. Minta Mama Bless berdoa untuk kita.